Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cahya Nerisa dari kelas D dengan NPM 2317051032. Baik, pada video kali ini saya akan membahas materi tentang pohon penurunan. Di sini lanjutan dari materi sebelumnya, yaitu aturan produksi FSA. Seperti biasa, di sini saya pertama-tama melihat arsip materi tahun lalu mengenai aturan produksi VSA. Jadi di sini ada materi mengenai penurunan tata bahasa reguler. Nah, di mana tata bahasa reguler itu ada bagian linear kanan, misal untuk alpha penurunan x delta, di mana alpha dan delta itu merupakan variabel dan x itu merupakan simbol terminal. Nah, kalau linear kiri itu A menurunkan delta, yang dimana terminalnya itu posisikan di sebelah kanan. Nah, untuk A menurunkan X, jadi sama aja, cuman beda penempatan aja, yang dimana A dan delta itu merupakan variabel dan X itu merupakan simbol terminal. Jadi untuk penempatannya itu beda, tapi untuk hasilnya sama. Di sini saya juga men-searching materi mengenai pohon penurunan. Jadi, bebas konteks menjadi dasar dalam pembentuk suatu parse atau proses analisis sintaks. Nah, bagian sintaks dalam suatu komparator kebanyakan didefinisikan dalam tata bahasa konteks, CFG misalnya. Jadi, bahasa konteks adalah sebuah bahasa di mana tidak terdapat pembatasan pada hasil produksinya. Jadi di sini ada contoh pohon penurunan, yang dimana sini udah ada aturan produksinya S, A, B, lalu A dengan input A itu masukkan state A, lalu di sini merupakan final state-nya, juga B dengan input B menghasilkan state B, dan ini merupakan final state-nya. Nah, jadi pohon penurunan itu kan merupakan untai yang akan kita cari. Jadi di sini jika kita ingin mencari pohon penurunan dengan untai A, B, 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 hasilnya kayak ini. Jadi kita lihat di sini, untuk kita mulai selalu dari start, karena start ini merupakan step awalnya. Nah, jadi di start ini dia memiliki variabel A dan B. Jika kita lihat di A, nah untuk step A itu dengan input A dia menghasilkan A, lalu A itu dengan input A itu merupakan final state-nya. Lalu jika kita lihat di state B, B dengan input B itu menghasilkan state B, lalu B dengan input B juga menghasilkan state B, jadi dia ngelooping gitu. Lalu untuk B dengan input B itu kan di sini dia final state, jadi berhenti, maka didapatkan pohon penurunannya itu sama kayak untainya, jadi A, B, B, B. Nah, sini juga mari kita coba contoh soal yang ini. Kita ambil aturan produksi dari ini, dari soal yang ini. Nih, misal kita pengen menurunkan untai 01101. Jadi untai itu dari input start yang menghasilkan ke final state-nya. Jadi kita dimulai dari start. Jadi start itu S-nya, yang dimana ini untuk inputnya itu dimulai dari 0. Berarti di sini S dengan input 0 itu mengarah ke step A. Jadi sini untuk step A. Ini A. Lalu yang kedua sini ada input 1. Jadi A dengan input 1 di sini kan mengarah ke step B. Jadi sini kita buat A dengan input 1 itu mengarah ke step B. Lalu yang kedua masih input dengan 1, jadi B dengan input 1 dengan input 1 itu mengarah ke
step awal atau S. Jadi di sini kita bisa tulis S. B dengan input 1 itu mengarah ke step awal atau S. Lalu 0 S dengan input 0 itu mengarah ke A. Sini input 0. Lalu yang terakhir itu ada A dengan input 1, yang dimana 1 itu merupakan final stepnya. Jadi kita samain, ini di sini pohon penurunnya udah 0, 1, 1, 0, 1. Kita lihat untainya 0, 1, 1, 0, 1. Nah, maka didapat hasil penurunan dari aturan produksi ini, yaitu ini pohon penurunannya. Jika ingin lebih dalam mengenai materi pohon penurunan, di YouTube banyak materi mengenai pohon penurunan. Jadi kita bisa melihat di sini agar pemahaman kita lebih mendalam. Mungkin sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.